Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda sehat semuanya, tidak kurang suatu apapun. Baiklah, kita lanjut lagi perkuliahan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Anda semangat semuanya. Ya, sebelum dimulai, saya persilakan Anda untuk menyampaikan kehadirannya dengan cara diketik ya. Silakan. Baik, kita sudah menunggu 10 menit. Saya persilakan penyaji untuk menyampaikan materinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Desrawati, perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan yang pertama, yaitu tentang pakaian Melayu, filosofi pakaian Melayu, dan fungsi pakaian Melayu itu sendiri. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pakaian Melayu. Teman-teman bisa membuka pada halaman 319. Dalam konsep Melayu, pakaian sebagai budaya yang kepadanya dilekatkan adab dan wajib dipenuhi. Ada 7 dasar yang menggambarkan bagaimana pakaian Melayu itu sesungguhnya, yaitu malu, tahu diri, tunjuk ajar, mengekalkan Melayu, menegakkan tuah, membangkitkan marwah, mendatangkan manfaat, dan menolak bala. Nah, inilah 7 dasar bagaimana pakaian Melayu itu terhadap bagi orang Melayu memandangnya. Selanjutnya, teman-teman bisa membuka pada halaman 320, yaitu tentang filosofi pakaian Melayu. Kalau hendak melihat orang yang tahu diri, tengok kepada pakaian diri. Dalam ungkapan tersebut, budi orang Melayu juga tergambar dalam nilai-nilai bahasa, gerak laku, dan lain-lain. Nah, dasar apa saja yang menjadi prinsip membuat pakaian ini, yaitu prinsip membuat pakaian adat tersebut berdasarkan kepada kepatutan dalam syariat dan kelaziman pakaian Melayu yang diwarisi secara turun-temurun. Orang tua-tua mengatakan, kalau memakai pakaian adat tua bangkit marwah melekat dan mendatangkan kebaikan seperti mendatangkan rezeki, membawa kedamaian, dan kerukunan hidup. Filosofi ini tercermin dalam berbagai bentuk alat dan kelengkapan pakaian adat, ornamen, dan ragam hias serta motif. Dengan memakai kelengkapan pakaian tersebut dan menggunakannya sesuai syariat, maka seseorang Melayu terhindar dari dosa dan petaka dunia akhirat. Selanjutnya, teman-teman bisa membuka pada halaman 321 tentang fungsi pakaian Melayu. Ada 4 fungsi pakaian Melayu di sini, yaitu 1. Pelindung diri dari aib atau syarak. Yang kedua, melindungi diri dari panas ataupun dingin. Yang ketiga, penggambaran nilai-nilai yang tertuang melalui motifnya. Dan yang terakhir adalah sebagai karya seni. Dari fungsi tersebut, orang Melayu turut mengatur waktu dan tempat berpakaian sesuai dengan adat dan ketentuan. Adat dan aturan tersebut mengatur tentang bentuk, corak atau motif, warna, tata pakaian, dan waktu penggunaannya. Ketentuan adat itu telah dipahami dan diamalkan orang Melayu sebagai syarak. Baiklah, itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kepada kelompok 7, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih pertanyaan dari Anissa Fauziah. Beri saya waktu untuk mencari jawabannya. Selama saya mencari jawabannya, diskusi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanadira Humaira, nomor urut absen 17, akan melanjutkan presentasi dari Ira Desrawati. Itu pada halaman 321 tentang jenis pakaian Melayu. Jenis pakaian Melayu yaitu yang pertama pakaian harian. Pakaian harian masa kanak-kanak anak laki-laki lebih kita kenal dengan istilah baju monyet. Setelah dewasa, ia akan memakai baju kurung cekak musang. Pakaian harian masa kanak-kanak anak perempuan menggunakan baju langsung, yaitu baju dan rok yang menyatu. Pakaian harian lelaki yang baru akhir balik memakai baju kurung cekak musang, ditambah dengan kain samping yang diikat di pinggang dan memakai kopiah atau tanjak jika ingin pergi ke surau. Pakaian harian perempuan dewasa yang baru akhir balik memakai baju kurung, baju kebaya laboh, baju kebaya pendek yang selaras, dan memakai kerudung. Pakaian harian
Untuk orang tua dan setengah baya laki-laki berupa baju kurung teluk belanga yang bertulang belut dan baju kurung cekak musang. Pakaian harian orang tua dan setengah baya perempuan adalah baju kurung teluk belanga dan pada lehernya bersulam bernama tulang belut. Ada juga kebaya labo atau kebaya panjang di bawah lutut. Pakaian resmi dan setengah resmi. Pakaian setengah resmi adalah pakaian yang digunakan dalam berbagai acara keluarga atau acara yang tidak berkenaan dengan kerajaan, misalnya kenduri, perkawinan, sunah rasul, dan lain-lain. Bagi kaum laki Bagi kaum laki-laki, baju kurung cekak musang lengkap dengan kopiah, kain samping, sepatu, dan capal. Bagi kaum perempuan, baju kurung teluk belanga dan baju kebaya laboh. Untuk hiasan di kepala harus memakai sanggul yang disebut dengan sanggul joget dan ditutup dengan kain kerudung. Pakaian resmi digunakan untuk menghadiri upacara atau jemputan yang terhormat suatu kegiatan pemerintah, seperti upacara penobatan raja dan permaisuri, pembagian gelar, pelantikan datuk-datuk, dan lain-lain. Bagi kaum laki-laki, warna baju untuk upacara adat adalah warna hitam, berkain samping sesuai dengan kedudukannya. Untuk baju adalah kurung cekak musang, tidak dipakai teluk belanga, dilengkapi dengan setelan. Celana panjang sampai tumit, kain samping tenun seperti daek, tanjak, bengkung, keris Melayu sepukal, kasut capal atau sepatu. Bagi kaum perempuan, baik muda maupun tua sama saja, yaitu dengan baju kurung teluk belanga, baju kebaya laboh, cekak musang, dengan setelan, tudung mente, tudung lingkup, dokoh, gelang, dan anting-anting. Terima kasih pertanyaan dari Mila Rosa. Beri saya waktu untuk menjawab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Raja Nurul Fitria Desiana, nomor urut 18, materi ketiga dari kelompok 6. Baiklah teman-teman bisa membuka pada halaman 325 pada bagian kiri pojok bawah, yaitu pakaian upacara pengantin. Nah, orang Melayu juga mengatur jenis dan tata cara pemakaian baju pengantin. Pakaian pengantin Melayu tidak berbeda jauh dengan konsep dasar pakaian Melayu. Untuk pakaian pengantin laki-laki itu sendiri, bentuk pakaiannya yaitu menggunakan baju kurung cekak musang dan satu setelan baju dan celana sama warna. Dan di kepalanya memakai daster berbentuk mahkota, dan ada kalanya pengantin memakai tanjak. Dan memakai sebay di sebelah bahu kiri, memakai kain samping dengan bunga kain ke depan, serta pakai bangkung, pakai keris, pakai kalung panjang di lehernya, pertanda ikatan keluarga, serta membawa sirih helat, pakai kasut capal atau sepatu kulit. Selanjutnya yaitu pakaian pengantin perempuan. Nah, pada pakaian upacara adat perkawinan bagi pengantin perempuan dalam masyarakat Melayu Lingga, terdapat beberapa bentuk tergantung pada kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti acara malam berinai, upacara akad nikah, acara bersanding, acara mandi damai, serta acara berandam. Nah, pada setiap kegiatan tersebut menggunakan pakaian berbeda-beda, tergantung pada setiap acara tersebut menggunakan pakaian berbeda-beda, tergantung pada acara apa yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, teman-teman bisa membuka pada halaman 326, bagian 6.4.6, yaitu cekak musang atau baju kurung. Baju cekak musang biasa juga disebut dengan panggilan bajuwan.
Biasanya pada baju cekak musang pada bagian lehernya lebarnya hanya sekitar 1 ruas jari. Maksud saya 1 jari. Untuk gambarnya teman-teman bisa melihat pada PPT yang sudah kami kirimkan ke grup. Saat menggunakan baju cekak musang ini biasanya digunakan kain samping yang berbahan misalnya songket dan diikat di pinggang. Kain samping ini digunakan di luar baju dan panjangnya sekitar di atas lutut atau selutut. Yaitu sarung. Nah, saya mengambil contoh untuk gambarnya yaitu songket. Kain songket dibuat dari benang sutera atau benang kapas halus. Kain-kain ini lazimnya digunakan sebagai kain samping. Selanjutnya yaitu selendang. Selendang yaitu kain yang terbuat dari sutera atau katun yang dikenakan dengan menutupi kepala dan kedua ujungnya menjuntai di dada, atau salah satu ujung menjuntai dada dan ujung satunya diselempangkan ke bahu. Selendang pada umumnya adalah perlengkapan pakaian perempuan untuk menutup kepala dan bahu dan dada. Namun ada juga yang dipakai dengan diikatkan di pinggang sebagai tali pinggang. Selanjutnya, teman-teman bisa membuka pada halaman 328, 6.4.13 yaitu serban. Nah, ini adalah contoh dari pemakaian serban yang terdapat 2 jenis. Pada gambar di sebelah kanan, kain serban dipakai dengan dililitkan pada kopiah. Namun, pada sebelah kiri, itu mengikuti seperti orang Arab, tidak dililit pada kopiah, tapi dilepas saja dan diketatkan dengan menggunakan igal. Selanjutnya, 6.4.14 yaitu songket. Ini adalah contoh dari gambar penggunaan songket. Kain songket biasa dipakai untuk perlengkapan pakaian tradisional. Cara pembuatannya yaitu dengan teknik sungkit, menyungkit benang lungsi dengan alat khusus, kemudian memasukkan benang pakan yang disusun horizontal. Benang pakan inilah yang membentuk corak motif kain. Baiklah teman-teman, ini adalah contoh dari gambar baju cekak musang atau bajuan yang ada di PPT. Selanjutnya yaitu jubah. Jubah biasanya ada yang berlengan panjang dan ada juga yang lengan pendek seperti yang ada pada PPT ini. Dan panjang bagian bawahnya biasanya hingga pertengahan betis. Selanjutnya yaitu kasa. Kasa yaitu sejenis kain putih yang tenunannya jarang-jarang. Kain ini dianggap bermutu rendah. Pada Gurindam pasal 12 selanjutnya 6.4.15 teluk belanga atau baju kurung. Nah, pada PPT ini terdapat 2 jenis pemakaian baju dagang luar dan pemakaian baju dagang dalam. Yang terlihat pada perbedaan kain songketnya yang berada di dalam atau di luar baju. Yang terakhir yaitu 6.4.16 yaitu tanjak. Nah, ini adalah contoh dari tanjak, sejenis tutup kepala atau desta. Biasa digunakan pada majelis perkawinan, sunat rasul, hari raya, dan lain-lainnya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Amin Hamidi. Selanjutnya, berikan saya waktu menjawab dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Ira Desrawati sebagai penyaji akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nur Anissa Fauzia, yaitu jelaskan kandungan filosofi dari lambang pakaian Melayu yang dapat menolak bala. Kandungan filosofis dari lambang pakaian Melayu yang dapat menolak bala adalah bermakna berpakaian dengan cara yang benar dan patut. Hal ini dapat dilihat dari berbagai alat dan kelengkapan pakaian adat yang dipakai oleh seseorang. Seperti penjelasan dari teman-teman saya tadi, yaitu berbagai jenis pakaian Melayu yang semuanya sesuai adat, seperti pakaian anak-anak hingga dewasa semuanya sesuai aturan. Nah, dengan memakainya sesuai
teratur dan benar, orang Melayu percaya hal ini akan menghindarkan seseorang dari bala atau bahaya. Itulah kandungan filosofis dari lambang pakaian Melayu yang dapat menolak bala tersebut. Dari penjelasan saya tadi, apakah dari kelompok 10 ada yang ingin menambahkan? Lambat hadir. Baiklah, kita lanjutkan diskusi ini. Karena kelompok 10 sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan, kepada kelompok 11, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya persilakan. Kelompok 11, kalau tidak ada lanjut lagi. Baiklah, nama saya Anissa Ramadhani dari kelompok 11 akan menambahkan jawaban dari penyaji atas pertanyaan Anissa Fauzia. Yang pertanyaannya, bagaimana bentuk dan kandungan filosofi dari lambang pakaian Melayu yang dapat menolak bala tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui, malu orang Melayu dalam berpakaian adalah malu melanggar syarak. Orang Melayu tahu diri seperti ungkapan yang lazim kita dengarkan, yaitu kalau hendak melihat orang yang tahu diri, tengok kepada pakaian diri. Nah, pakaian Melayu dari ujung kaki sampai ke ujung rambut ada makna dan gunanya. Semuanya dikaitkan dengan norma sosial, agama, dan ada istiadat sehingga pakaian berkembang dengan makna yang beraneka ragam. Makna pakaian Melayu juga dikaitkan dengan fungsinya, yaitu pakaian sebagai penutup malu, pakaian sebagai penolak bala, yang mana menolak bala dilihat dari berbagai lambang, alat, dan kelengkapan pakaian adat itu sendiri. Dengan menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat, maka seorang Melayu terhindar dari dosa dan petaka dunia akhirat. Baiklah, terima kasih atas penambahan jawaban dari Anissa, kelompok 11. Selanjutnya kepada kelompok 12, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya persilakan. Kelompok 12 dijawab dulu, baru direkam ya saya gitu ya, baru direkam jadi orang tahu siapa yang menjawab. Silakan dijawab, ada nggak? Baiklah, saya Risa Merista dari kelompok 12 akan menjawab. Ya mantap, kita tunggu Resna ya. Baiklah, saya Risa Merista dari kelompok 12 akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Nur Anisha Fauzia. Nah, dasar filosofis dari pakaian budaya Melayu Riau menolak bala ini hanya kalau pada zaman dahulu dipercayai oleh setiap orang. Namun pada zaman saat ini hanya sebagian orang yang mempercayai hal tersebut. Nah, menolak bala maksudnya di sini adalah pakaian Melayu ini menghindari pemakainya dari bahaya. Nah, namun sebagian orang saat ini tidak mempercayai hal tersebut. Tetapi berpakaian budaya Melayu Riau ini yaitu dapat menjunjung adat, hal yang berarti pemakainya harus mencerminkan nilai yang luhur dalam adat dan tradisi. Jadi berpakaian Melayu Riau saat ini dipercayai sebagai suatu hal yang mencerminkan nilai menjunjung budaya sendiri, tidak terlalu mempercayai perihal bahwa berpakaian budaya Melayu tersebut dapat menolak bala. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rise dari kelompok 12 yang sudah menambahkan jawaban. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Anissa Ramadhani dan juga Rise. Saya kembalikan kepada Nur Anisha Fauzia. Apakah sudah mengerti atas jawaban dari saya dan juga teman-teman? Baik, terima kasih kepada Ira penyaji 1 serta tambahan dari Anissa Ramadhani dan Rise Merista. Saya sudah mengerti dengan jawaban yang saudari-saudari berikan. Baiklah, saya Wanadira Humaira akan menjawab pertanyaan dari Mila Rosa. Cara melestarikan pakaian Melayu dengan cara tidak malu menggunakan pakaian Melayu. Memperkenalkan pakaian Melayu kepada khalayak umum. Bagi kita mahasiswa juga sudah diterapkan, yaitu proker Duta PPKN untuk memakai baju kurung Melayu pada hari Jumat. Ini adalah salah satu cara melestarikan pakaian Melayu. Dari pernyataan saya tadi, apakah kelompok 13 ada yang ingin menambahkan jawaban? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Safniati dari kelompok 13 nomor urut absen 33. Ingin menambahkan jawaban dari penyaji dan teman-teman, yaitu bagaimana cara melestarikan pakaian Melayu khususnya mahasiswa. Yaitu pertama, mencintai pakaian adat Melayu
Riau tersebut. Yang kedua, tidak malu menggunakan pakaian adat Melayu Riau tersebut. Yang ketiga, mengadakan pelatihan atau mengunjungi pembuatan pakaian Melayu Riau tersebut. Yang keempat, mengikuti acara atau bazar khusus pakaian adat kepada masyarakat luas. Yang kelima, memperkenalkan pakaian Melayu kepada khalayak umum dengan cara memakai baju Melayu tersebut. Dan bagaimana cara penerapannya sebagai mahasiswa, waktu untuk menggunakan baju Melayu yaitu pada hari Jumat, karena pada waktu itu waktu yang ditentukan untuk mahasiswa bisa menggunakan pakaian Melayu tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penambahan jawaban dari Della Syafniati dari kelompok 13. Selanjutnya, untuk kelompok 1, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Saya persilahkan. Ada, saya Anggi Subianto, nomor urut 3 akan menambahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Subianto dari nomor urut 3 dari kelompok 1 ingin menambahkan jawaban pertanyaan dari saudara Mila Roslina. Saya setuju dengan jawaban penyaji dan juga tambahan dari Dela tentang bagaimana cara melestarikan pakaian adat Melayu Riau. Memang dengan cara kita mencintai pakaian adat tersebut, tidak malu memakainya, dan juga sering mengikuti seminar atau bazar-bazar pakaian adat, itu menandakan bahwa kita memang mencintai adat kita. Salah satu caranya dengan mencintai adat kita sendiri, dan juga dengan cara pelestariannya, betul dikatakan Dela tadi, dengan cara kita memakai baju kurung pada hari Jumat. Karena dengan memakai baju kurung di hari Jumat, bagi mahasiswa itu menandakan bahwa kita memang mempunyai rasa cinta terhadap pakaian adat tersebut, dan juga memiliki jiwa yang sangat mencintai tanah Melayu tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawaban dari Della Syafniati dan juga Anggi Subianto. Saya kembalikan kepada Mila Rosa. Apakah sudah mengerti dari jawaban saya dan teman-teman? Baiklah, terima kasih kepada penyaji Wanadira atas jawabannya, dan tambahan dari teman-teman yaitu Della Syafniati dan Anggi Subianto. Saya sudah mengerti. Terima kasih. Selanjutnya, saya Raja Nurul Fitri Destiana, penyaji ketiga, akan menjawab pertanyaan dari Saudara Amin Hamidi pada kelompok 9 yang bertanya, menurut penyaji, apa saja kan pakaian harian dan pakaian resmi yang masih sering digunakan dan sering terlihat. Nah, untuk pakaian perempuannya itu sering menggunakan pakaian kebaya labo atau baju kurung teluk belanga, dan untuk pakaian hariannya menggunakan kebaya labo atau kebaya pendek atau baju kurung teluk belanga. Nah, untuk yang laki-laki itu sendiri biasanya menggunakan baju cekak musang atau biasa disebut juga bajuan. Nah, bajuan ini biasa digunakan pada acara acara resmi, dan pada penggunaannya menggunakan celana panjang dan kain samping. Kemudian juga biasanya menggunakan jubah. Nah, untuk contoh gambarnya sendiri teman-teman bisa melihat pada PPT. Kemudian, apakah ada teman-teman dari kelompok selanjutnya yang ingin menambahkan jawaban dari saya untuk Amin Hamidi kepada teman-teman? Saya persilahkan. Ada, saya Vera Desnita, nomor urut 4, perwakilan dari kelompok 2 akan menambahkan jawaban dari penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Desmita, nomor urut 4, perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Amin Hamidi, yang dimana pertanyaannya, apa saja jenis-jenis pakaian Melayu yang biasa dipakai oleh orang Melayu dalam keseharian manapun atau acara apapun.
dan saya akan menjawab pertanyaan dari Amin Hamidi tersebut. Yang dimana jenis pakaian Melayu itu memiliki beragam macam jenis, yang dimana ada pakaian harian, yang dimana pakaian harian ini dipakai untuk berbagai macam kegiatan, mulai dari bermain, bekerja, ataupun di rumah. Meskipun dikenakan pakaian sehari-hari, sopan santun sangat perlu dijaga dalam berpakaian. Ada pakaian harian masa kanak laki-laki, yang dimana pakaian harian anak masa kanak-kanak ini dikenal dengan istilah baju monyet yang dipakai oleh anak laki-laki. Kalau dia sudah meningkat besar, dia memakai baju kurung teluk belanga atau baju kurung cekak musang. Ada kalanya ia memakai celana setengah lutut, memakai kopiah atau ikat kepala dari kain 4 persegi yang dilipat untuk menghindarkan sengatan binatang yang terbisa. Kemudian ada pakaian harian pada masa kanak-kanak perempuan, yang dimana menggunakan baju langsung atau baju dan rok yang menyatu yang terbuat dari bahan katun, dan juga memakai celana panjang yang tertutup roknya. Bila pergi ke masjid, ia menggunakan baju kurung atau baju gembang dan menggunakan kerudung. Untuk pakaian harian dewasa atau akil balik laki-laki, ia menggunakan baju kurung cekak musang atau baju kurung teluk belanga, bertulang belut ditambah dengan kain samping yang diikat pada pinggang dan memakai kopiah atau dasar tanjak. Kain samping dipakai ketika hendak melaksanakan sholat ketika masjid atau surau. Kemudian ada pakaian harian dewasa akil balik perempuan, yaitu ia menggunakan baju kurung, baju kebaya laboh, baju kebaya pendek yang selaras, dan memakai kerudung. Dan pakaian harian orang tua dan setengah baya laki-laki itu memakai baju kurung teluk belanga, bertulang belut, dan baju kurung cekak musang. Dalam bekerja, orang tua Melayu menggunakan celana panjang dan baju sarung berkerah. Kemudian pakaian harian untuk orang tua dan setengah baya perempuan itu menggunakan baju kurung teluk belanga dan pada lehernya bersulam bernama tulang belut. Baju ini longgar dan lapang dipakai. Adapun pakaian resmi yang biasanya dipakai misalnya dalam acara-acara atau ada dalam kegiatan acara keluarga. Biasanya mereka memakai warna pakaian yang tidak teratur. Seperti pakaian resmi dan setengah resmi bagi laki-laki itu memakai baju kurung cekak musang harus dilengkapi dengan kopiah, kain samping, sepatu atau capal. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada saudari Vera Desmita. Apakah ada teman-teman dari kelompok 3 yang ingin menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Husnul Ma'wa dari nomor urut 9 dari kelompok 3 ingin menambahkan jawaban penyaji 3 atas pertanyaan Amin Hamidi. Apa saja jenis-jenis pakaian Melayu yang biasa dipakai oleh orang Melayu dalam keseharian maupun di dalam acara tertentu yang pernah Anda lihat? Seperti yang saya lihat sekarang, pakaiannya ialah seperti kebaya, baju kurung, baju koko, peci, gamis, dan songket. Itu saja yang dapat saya tambahkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih teman-teman dari kelompok 2 dan 3 yaitu saudari Vera Desmita dan Kamelia Husnul Ma'wa atas jawaban yang sangat luar biasa. Kemudian saya kembalikan kepada Amin Hamidi. Bagaimanakah tanggapan Amin Hamidi atas jawaban yang telah saya berikan dan teman-teman berikan? Dan saudara Amin Hamidi, apakah sudah mengerti? Terima kasih saya ucapkan kepada penyaji Raja Nurul Fitria Destiana dan teman-teman yang sudah menambahkan, yaitunya saudari Vera Desmita dan Kamelia Husnul Ma'wa yang telah menambahkan pertanyaan. Kali ini saya sudah mengerti atas pertanyaan yang saya ajukan tadi. Apakah sudah terjawab semua pertanyaan? Sudah, Prof. Baik, saya memberikan pengukuhannya.
Tadi pertanyaan teman kita bagus sekali, bagaimana pakaian itu menolak bala, kemudian bagaimana cara melestarikannya, kemudian jenis pakaian apa saja yang diterapkan ya. Baik, pakaian itu tidak sembarangan dalam adat Melayu ya. Jadi bagaimana berpakaian itu tentu ada filosofisnya ya. Jadi kalau berpakaian dalam budaya Melayu ada yang disebutkan pakaian harian, ada pakaian setengah resmi, ada pakaian resmi seperti upacara adat, upacara perkawinan dan sebagainya. Apa filosofisnya? Karena filosofisnya adalah setiap pakaian itu punya tempat dan waktu. Jadi kapan kita berpakaian harian, jangan kita menggunakan pakaian upacara, kan begitu ya. Jadi semuanya itu ada filosofisnya, dan biasanya pakaian harian itu lebih simpel dibanding pakaian upacara adat ya. Kemudian untuk melestarikannya bagaimana? Tentu saja kalau melestarikan, kata teman kita tadi itu, dengan cara kita menggunakannya, dengan cara kita mencintainya, dengan cara kita juga bangga terhadap pakaian pada budaya Melayu, sehingga kita bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pakaian harian maupun dalam pakaian resmi atau setengah resmi atau pakaian pada waktu upacara adat atau upacara perkawinan ya. Kemudian jenis pakaian tuh pakaian apa saja, banyak. Makanya kapan kita berpakaian, tadi sudah disampaikan oleh teman kita, kalau anak kecil itu laki-laki itu namanya pakaian baju monyet ya. Jadi ada baju monyet, kemudian pakai baju kurung, kebaya labo, kemudian muncul cekak musang. Silakan dibaca nanti di modul apa dan seperti apa gambar baju-baju masing-masing. Jadi yang baju tersebut, pakaian tersebut itu tergantung kepada situasi dan kondisi diterapkan di mana kita menggunakan pakaian itu ya. Jadi seperti ini ya. Kalau misalnya pakai sarung sajalah. Kalau pakai kain sarung songket itu enak ya, kita tidak bisa menggunakan sarung songket. Banyak orang di luar sana yang tidak tahu bagaimana cara memakainya. Kalau misalnya anak muda itu boleh di atas lutut, tapi kalau orang yang sudah tua tidak boleh lagi di atas lutut. Begitulah contohnya ya. Itu dianggap itu namanya bisa menolak bala. Karena gini, siapa tahu dia seorang laki-laki yang masih punya istri kemudian memakai baju atau memakai songket yang di atas lutut, sehingga apa kata orang, berarti dia masih mau mencari jodoh gitulah. Itulah kira-kira begitu juga pakaian perempuan. Jadi caranya memakai sarung itu tidak sama perempuan yang sudah menikah dengan perempuan yang belum menikah. Jadi bisa dari kanan ke kiri, kemudian dari kiri ke kanan untuk melipatnya. Demikianlah ya, mudah-mudahan dipahami semuanya. Silakan ya, dibaca lagi modulnya, dan yang menjawab sudah bagus. Silakan kuis, sediakan kertas ya kepada penyaji, siap ya. Baiklah, kita akan masuk sesi kuis kepada teman-teman untuk mempersiapkan alat tulis dan menjawab pertanyaan dari kami. Soalan pertama, berikut ini yang termasuk dasar dalam menggambarkan bagaimana pakaian Melayu sesungguhnya, kecuali A. Malu, B. Tahu diri, C. Tunjuk ajar, D. Mendatangkan bala, E. Mengakalkan Melayu. Nomor 2, orang tua mengatakan, kalau memakai adat, tua bangkit marwah melekat dan mendatangkan kebaikan, kecuali A. Mendatangkan rezeki, B. Membawa kedamaian, C. Kerukunan hidup, D. Kedamaian dan kerukunan, E. Membawa masalah. Nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. 1. Melindungi diri dari aib atau syarat. 2. Sebagai karya seni. 3. Penggambaran nilai yang tidak berguna. 4. Tidak melindungi diri dari panas dan dingin. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk dari fungsi pakaian Melayu adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 1 dan 3, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4. Nomor 4, orang Melayu turut mengatur waktu dan tempat berpakaian sesuai dengan adat dan ketentuan. Adat dan aturan tersebut mengatur tentang A. Bentuk, warna, motif, B. Bentuk, tata pakaian, waktu penggunaannya, C. Bentuk, waktu penggunaan, corak, D. Tata pakaian, motif, waktu penggunaannya, E. Semuanya benar. Nomor 5, pakaian harian anak laki-laki dikenal dengan istilah A. Baju monyet, B. Baju koko, C. Baju teluk belanga, D. Baju cekak musang, E. Baju kaos. Nomor 6, pakaian harian orang tua laki-laki adalah A. Baju monyet, B. Baju kemeja,
C. Baju cekak musang, D. Baju jubah, E. Baju kaos. Nomor 7. Baju datuk-datuk untuk menghadiri upacara adat berwarna A. Merah, B. Putih, C. Biru, D. Hitam, E. Coklat. Nomor 8. Pakaian pengantin perempuan dalam upacara malam berinai memakai pakaian A. Kebaya pendek, B. Kebaya labuh atau baju kurung teluk belanga, C. Baju kurung cekak musang, D. Baju Melayu dagang luar, E. Baju Melayu harian. Nomor 9. Baju cekak musang biasa disebut juga dengan sebutan A. Bajuan, B. Baju kurung, C. Baju Melayu, D. Baju harian, E. Baju Melayu dagang luar. 10. Pada pasal ke-12 Gurindam 12, Raja Halim menyebutkan A. Hormat akan orang yang pandai atau tanda mengenai kasa dan cindai, B. Kebersihan sebagian dari iman, C. Hemat pangkal kaya, D. Waktu adalah uang, E. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Baiklah, kepada teman-teman silakan untuk mengirim jawabannya. Baik, karena waktu sudah pukul 12, silakan penyaji saja yang memeriksa karena tidak cukup lagi waktu kita ya. Tapi diposting dulu kunci jawabannya ya. Baik, akhirnya selesai juga perkuliahan kita pada hari ini. Alhamdulillah bagus sekali, penyaji juga cepat tanggap terhadap perkuliahannya. Demikian juga nanti untuk kelompok berikutnya. Silakan saya melakukan refleksi selalu setiap akhir perkuliahan. Silakan Anda sampaikan apa yang Anda rasakan tentang perkuliahan hari ini ya. Jadi bukan ucapan terima kasih, tapi apa yang Anda rasakan dan apa saran untuk berikutnya. Demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Semoga semuanya ananda sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.